Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Nuwasil darsana fi riyadis salihin lil Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Man yaqra? Fadal. Hah? Fikul hadis. Baqiyah? Fikul hadis. Ila ain? Baik. Masih meneruskan pembahasan faedah dari hadis Abdullah bin Abbas. Kita baca hadisnya ulang, baru kita akan teruskan pembacaan faedahnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, adalah aku dibonceng oleh Rasulullah SAW suatu hari. Maka Nabi bersabda kepadaku, wahai anak, sungguh aku akan mengajari kepada kalian beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Bila engkau minta, mintalah kepada Allah. Bila engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, tidaklah mereka akan mampu memberi manfaat kepadamu kecuali apabila manfaat itu sudah Allah tuliskan hakmu untukmu. Dan apabila manusia sepakat untuk memudaratkanmu dengan apapun, tidaklah mereka akan memudaratkanmu dengan apapun kecuali apabila kemudaratan itu sudah Allah tuliskan atasmu. Telah diangkatlah pena-pena dan telah mengeringlah lembaran-lembaran takdir. Riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain selain Tirmidzi, Nabi bersabda, jagalah Allah, niscaya kau dapati di hadapanmu. Kenalilah Allah saat engkau dalam keadaan longgar, pasti Allah akan mengenalimu dalam kondisi sempit. Ketahuilah bahwa apapun yang akan luput darimu tidak akan mungkin menimpamu. Dan ketahuilah apapun yang pasti menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan itu adalah membersamai kesabaran, dan jalan keluar itu membersamai puncak derita. Dan sungguh bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Faedah yang kesekian, Allahu subhanahu wa ta'ala, utawi Allah ta'ala iku yatafaddalu paring ala ibadihi dumateng sedaya kawulane, wa yaziduhum lan paring tambahan. Paman monggo sapane wonge hafizha Allah, sing jaga Allah. Apa artinya menjaga Allah? Menjaga agama Allah, menjaga hak-haknya. Ya. Hafizahu yakti Allah taala bakal jaga ing piyambake. Wa kana lan ana sapa Allah iku ma'ahu bakal bersama dheweke. Waman lan sapane wonge nasara Allahu, waman lan sapane wonge nasara Allah sing bela ing Allah, nasarahu
yakti Allah taala bakal mbela ing piyambake wa sabbata lan bakal ngukuhaken nguataken qadamahu ing sikile wa hadza lan utawi menika iku al aslu merupakan asal fi muamalati Allahi li ibadi ing dalem muamalah Allah dumateng kawulane. Jadi pakem pokok paugeran rumus muamalah Allah Ta'ala dengan hambanya, Allah akan memberi kelebihan. Ya, demikian. Minimal Allah Ta'ala akan memberi seperti yang ia lakukan, kemudian diberi tambahan. Sarihun jelas sangat fi qaulihi ing dalem dawuhipun Allah Ta'ala wa idzlan iringo arikalane ta'azzala paring warta paring berita sapa buku Allah Ta'ala pangeranmu. Apa beritanya? Apa yang harus kita ketahui? La in syakartum la in lan ing ento syakartum sampean syukur la azidannakum yaktisun paring tam. Siapapun yang bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberi tambahan untuknya. Allah akan memberi tambahan untuknya. Ingkang salajengipun nyambangi sepatu ti alal abdi ngatasi kaula ayakifa supaya mandek mak jegrek lek perlu dirim maksud kurang banter mandeke hendrim digeret sampai muni mak kerek. Yang bagi sepatu te alal abdi ngatasi kawula ayakifa mandek mak jegrek dirim maksud hendrim digeret makrok pakem. Berhenti dari apa? An hududillah, dari batas-batas Allah, dari keharaman-keharaman Allah. Fala monggo aja sampai ya ta'adda melampauinya. Ya. Wa yu'azzimuha lan supaya ngegungne piwaler saking Allah. Ndaklah ia mengagungkan batas-batas Allah. Apa yang Allah Ta'ala haramkan ia agungkan sehingga ia jauh darinya. Ya, demikian. Wa yastaslimu lan supayane pasrah li amri rabbih dumateng perintah Allah zahiran secara zahir wa batinan dan secara batin. Apapun yang diperintahkan Allah hendaklah ia tunduk patuh serah diri padanya. Ya, baik ia tahu hikmah di baliknya atau tidak. Kenapa? Karena ia harus yakin, seyakin-yakinnya tidak ada satu pun yang diperintahkan oleh Allah kecuali di baliknya ada maslahat. Demikian juga sebaliknya, tidak ada sesuatu pun yang dilarang oleh Allah kecuali di baliknya ada mafsadah. Baik ia tahu maslahat dalam perintah itu atau tidak, baik ia tahu mafsadah dalam larangan itu atau tidak. Ya, demikian. Ingkang salajengipun tahrimu su'ali ghairillah, harame jaluk yang liyane Allah. Tahrim su'al ghairillah, haramnya hamba meminta kepada Allah. Mimma saking menapa-menapa layak diru alaihi illahu, perkara-perkara sing ndak mampu atasnya kecuali Allah. Minta kesembuhan tidak boleh kepada selain Allah. Minta rezeki tidak boleh kepada selain Allah. Minta sangu oleh ora? Boleh. Rezeki karo sangu oleh cece. Tunjuk duit 100.000. Ora apa-apa. Nek kakangan itu nyambut gawe. Nah, ya. Demikian. Karizki contohnya njaluk rezeki, wa syifai contohnya njaluk kesembuhan, wal maghfirati contohnya minta ampunan, wan nasri contohnya minta pertolongan. Wa ghairiha lan lintu-lintunipun dari hal-hal yang tidak mampu atasnya kecuali Allah. Amma anapun ma menapa jarat alaihi adatun nas sing wis berlaku pengadatane menungso. An yata'awanu tulung tinulung fihi di dalam hal tersebut mimma saking perkara-perkara yaqdiruna alaihi yang mereka mampu. Falamania ndak apa-apa.
min sualiim jaluk tulung. Kang tulung gocekno montorku. Lah nyapa? Aku karo nata suket rapate iso. Gocekno montorku, tak angkate suketku, tak papahne isi. Begitu dan seterusnya. Boleh, monggo. Kenapa? Goceki motor mampu napa mampu? Ora nek pilihan kok ya mampu. Ya, demikian. Kang tulung kompakno montorku. Lah nyapa? Lah klambiku apike mosok aku tengi ngompo. Mulai bludreh kabeh. Kakangane setia karo adike. Ndak apa-apa. Begitu dan seterusnya. Nah, Kang tulung wedhusku pakanan. Lah kok nyanti peh aku cek ning luar kotae. Boleh? Boleh. Mau makan wedhus apa meneh garing ngeberuk nih. Nah, wallahu taala a'lam. Ya, Kang tulung tukokno iki ning Shopee. Lah nyapa? HP ku ora kenek. Lah nyapa? Jadul zaman dulu. Ora nyambung karo Mbak Shopee. Nah, boleh, boleh. Nah, di dalam hal-hal yang mereka mampu. Ya, demikian. Dan itulah makna idza sa'alta fas'alillah. Bila kau minta, mintalah kepada Allah. Apa maknanya? Enggak boleh kita minta kepada selain Allah. Di dalam hal yang tidak mampu kecuali Allah. Adapun hal yang semua ya mampu maka tidak mengapa. Contohnya tadi goreng nondok, kekno sambel, begitu dan seterusnya. Sehingga dari hadis tersebut tidak boleh bagi seorang wanita mengatakan mambengi aku ngaji lho Kang. Idza sa'alta fas'alillah. Maka kowe butuh apa-apa yang jaluan yang Allah taala. Rasa ngongkon bojomu. Lah ya apa? Idza sa'alta kowe syirik nggon jalune aku. Walah, Dik. Kowe iki ora paham. Tenongan di rumahne omongane digenahne. Sekedar nyambel sampean yo iso. Ya, nyambel niku padha-padha lomboke, padha-padha lempere, padha-padha uleg-ulege. Jare tukang rujak lho nggih. Antara sing gawe tukang rujak karo sing gawe bojomu ning omah niku siji. Lah apa? Goyangane niku siji. Ya. Jadi hal itu adalah mampu, siapapun mampu goreng nendong dan seterusnya. Jadi tidak boleh bagi seorang akhwat berdasarkan hadis tersebut idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bojone dinggurne ora sudi mbaturi membantu suaminya, itu salah. Yang dimaksudkan di sini meminta sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah. Maka tidak boleh hamba meminta kepada selain Allah. Minta pertolongan di dalam hal yang tidak mampu kecuali Allah, maka hamba tidak boleh minta pertolongan kepada selain Allah. Begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kal isti'arah contohnya nyilih, wal istikhraj contohnya utang, wal istirsyad contohnya jaluk bimbingan, wa ghairi dzalik lan lintu-lintunipun. Ya, minta bimbingan. Bagaimana cara membaca ini, mana fa'ilnya, mana maf'ulnya, apa ciri-ciri bahwa dia membutuhkan naibul fa'il, kapan hal itu diaplikasikan, begitu dan seterusnya. Maka boleh. Ingkang salajengipun, ma fi ilmillah sedaya ingkang wonten ing ilmu Allah. Ya, ma fi ilmillah au ma asbatahu utahe menapa ingkang sampun Allah taala kukuhaken fi ummil kitab ing dalam lauhul mahfuz iku sabitun bakal pakem. Jenenge pakem niku ora iso diubah. Wah, la yatabaddalu mboten terganti, wala yataghayyaru mboten terubah, wala lan mboten ugi yunsakhu tinasakh. Wa ma lan menapa waqa'a wa ma sayaqa'u kulluhu bi ilmihi ta'ala. Wa ma lan apa waqa'a sing wis terjadi. Ya, wa ma lan menapa kemawon sayaqa'u sing bakal terjadi. Kulluhu sedayane bi ilmihi ta'ala dengan ilmu Allah. Dan di sini adalah i'tikadnya Ahlus Sunnah.
ya, bahwa di antara maratibu al-qadar pertama adalah al-ilmu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya meliputi segala sesuatu. Meliputi apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan semua yang akan terjadi seandainya ia nantinya terjadi, bagaimana cara kejadiannya secara detail sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita di masjid ini sudah diketahui oleh Allah. Diketahui secara kapan kita bertemu di sini. Diketahui bagaimana cara kita datang ke tempat ini. Secara detail diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya, dan tidak akan keluar dari apa yang ada dan apa yang akan ada, dan bagaimana kejadian semua yang akan terjadi dari apa yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya segala sesuatu yang terjadi di alam raya dan jagat semesta sudah terencana begitu rupa, ya, dan perencanaan itu sesuai dengan ilmu Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang penyair mengatakan, wala anta tafri lima khalaqta wa ba'dun nasi yakhluqu wa la yafri. Engkau merencanakan semua apa yang kau buat. Sebagian manusia yang penting berbuat, perencanaan tidak ada. Sehingga ini saya dibangun, sesuk digembur, sesuk ditoto, sok ben dioratani. Itu siapa? Manusia bijak atau tidak bijak? Tidak bijak. Adapun yang bijak adalah yang sudah memiliki master plan, sehingga apapun yang diletakkan dari bangunan tidak akan bergeser dari apa yang sudah digariskan. Wallahu ta'ala alam. Apabila itu sikap bijak pada manusia, kira-kira Allah bagaimana? Lebih bijak lagi. Ketika seorang membangun, ketika seorang berbuat, semuanya serba terencana, ya, dan semuanya serba masya Allah sistematis, serba bagus nantinya, endingnya. Kalau itu terpuji bagi manusia, maka Allah Ta'ala adalah lebih sempurna dalam penataannya. Sehingga tadi ada ungkapan seorang penyair, wala anta tafli lima khalaqta wa ba'dun nasi yakhluqu wala yafri. Tidak teruskan. Nah, adapun tingkatan yang pertama ini, yaitu tingkatan al-ilmu, bahwa ilmu Allah Ta'ala mendahului segala makhluk, segala apa yang terjadi dan akan terjadi. Siapapun yang mengingkari martabah ini, martabah ilmu, menurut Ahlussunnah kafir dengannya. Siapa yang mengingkari ilmu Allah, maka dia kafir dengannya. Wallahu ta'ala. Kita teruskan. Min lataifi iktirani al-farj bil karb wal yusru bil usri. Min termasuk lataif, rahasia, iktiran, gegandengane al-faraj, jalan keluar, bil karbi, dengan puncak derita. Tidak semua derita itu disebut karb. Derita yang sudah pada puncaknya, jare wong Jawa kepalu ketutu larane tenan pol. Wong nek wis teko mepet pagering suru, maju ndak iso, mundur babras, nyamping babras. Itu namanya al-karb. Atau orang yang sudah berada di ancik-ancik dhuwure pol, poling pol. Ya. Kenapa jalan keluar itu Allah gandengan dengan karb? Wal yusri bil usri. Kenapa Allah gandengkan kesulitan itu atau kemudahan itu dengan kesulitan? Annal karba, saat temene puncak derita, idza ari kalani istadda pol nemen, wa tanahalan pol
Aisyah al-abd. Aisyah bakal berputus asa sapa al-abdu kawula min jami'il makhlukin, saking sedaya makhluk. Dokter spesialis wis diparani, gatot, gagal total. Tukang pijet wis diparani, gatot, gagal total. Tukang apu tuntur dijajal, tukang herbal wis dijajal. Sampai sing jenenge obat dadi panganan, ora panganan dadi obat. Tapi semuanya gagal. Apa yang akan terjadi? Hamba sudah pupus harapan dari semua makhluk. Sisalah yang ada di dalam harapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulang, kenapa digandengkan jalan keluar dengan al-karb yang itu adalah puncak derita? Karena apabila orang sudah sampai pada puncak derita, harapan kepada makhluk itu sudah bukan tipis lagi, zero, ndak ada. Dia ngono obat iki heleh kabeh wis tak jajal. Dia ngono tukang pijet iki heleh omah wis tak poran parani. Ora parani lho nggih, poran barang. Poran yang ora paham, lek paran ngerti. Obat halah kabeh wis tak amplok dadi panganan bendino. Tapi kenyataannya tetap. Ya, maka inilah ya, ketika orang sudah tidak memiliki harapan kepada makhluk, wa ta'allaqa qalbuhu billah wahdah, di situnya hatinya akan bergantung billahi kepada Allah wahdah tok. Kenapa? Semua makhluk sudah tidak ada lagi harapan. Tidaklah ia bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa haqiqatut tawakkul 'ala Allah. Wa hadza lan utahi menikolah. Apabila sudah hamba sampai pada titik di mana derita itu sudah sampai puncaknya, di mana semua usaha sudah dia coba tapi tidak ada hasilnya, semuanya gagal total. Di sananya ia tidak lagi berharap kepada makhluk. Di sananya hatinya sudah tidak bergantung kepada makhluk. Bersih gantungan kepada makhluk, yang ada hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, inilah sebenarnya hakikat apa? Tawakal. Inilah sebenarnya hakikat tawakal. Wa huwa, dan hakikat tawakal min a'zami ma tutlabu bihil hawaij. Tawakal adalah min a'zam, termasuk seagung-agungnya ma tutlabu bihi, menapa ingkang dipun gayu bihi dengannya al matalib, sedaya kebutuhan. Ya, al khawaij dzul hajat. Wa may yatawakkal ala rabbih kafa'ah. Wa man lan sapane wong ya tawakal sing bertawakal ala rabbih ing atase Allah kafahu. Allah taala nyukupi piyambake. Allah taala nyukupi piyambake. Makanya Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Wa man lan sapane wong ya tawakal sing bertawakal, hati berharap untuk menggapai manfaat, untuk selamat dari bahaya kepada Allah taala saja, fa huwa mongko utawi Allah iku hasbuh, cukup kangge piyambake. Perlu diketahui, apabila Allah itu cukup baginya, apakah ia membutuhkan yang lain? Ketika ia sudah merasa cukup dengan Allah dan Allah mencukupinya, apakah ia membutuhkan selain Allah? Inilah hakikat tawakal. Dan perlu diketahui, seandainya dari awal ia tidak ada ketergantungan kepada makhluk, berharapnya hanya kepada Allah, niscaya tidak akan ngentek nih duit, niscaya tidak akan ngentek nih rejat. Kenapa? Karena semua itu hasilnya juga zero. Tapi ketika ia dari awal bertawakal kepada Allah, pastinya Allah Ta'ala akan mencukupinya sejak awal. Pastinya Allah Ta'ala akan mencukupinya sejak awal. Dan di sini memberi faedah kepada kita.
bahwa Allah itu tidak pernah mempedulikan kesalahan kita yang telah berlalu. Ketika endingnya kita kembali kepada Allah. Bukankah mereka yang datang kepada makhluk, berharap kepada makhluk, bersimpuh kepada makhluk, bahkan di antara mereka dalam pengobatan bisa sampai terjerumus ke dalam kesyirikan, tapi tetap zong. Apa itu zong? Kosong. Kon ngeculi pitik, kon boleh wedhus, kon ngene syarate. Apa meneh pitike kudu sing cik enom, jalune sing cik papak. Cik papak niku ulet napa mboten diwae? Ya mesti cik empuk no, dukune ora patek tedas kok nyatune. Ngentekne pitik piro ae. Ngentekne duit piro ae. Tapi nyatanya juga zam, tidak ada hasilnya. Bukankah itu kemaksiatan? Bahkan diantaranya bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Tapi ketika ia membuang semua itu, setelah ia mencoba bahwa semua itu tidak ada hasilnya, sehingga bergantunglah hati. Saat ia bergantung, tidak bergantung, setelah itu semua kecuali hanya kepada Allah. Dan kita sampaikan, itulah hakikat tawakal. Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan ini termasuk rahmat Allah, kelembutan Allah kepada hambanya, di mana hamba diperkenalkan oleh Allah Ta'ala tentang lemahnya dukun sana, tentang meletrenya janji dokter sana, tentang tidak bergunanya terapis sana, di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ia semakin mengenal keagungan Allah, semakin mengenal kemahakuasaan Allah, semakin mengenal bahwa Allah lah An-Nafi' yang beri manfaat, bahwa Allah lah Ad-Dar yang mampu memberikan mudarat dan menyingkirkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Ingat selanjutnya pun, ajzul khalaik, tidak mampunya, lemah itu kan tidak mampu ya. Ajzul khalaik, lemahipun sedaya makhluk, kulihim sedayane, waftiqaruhum lan butuhe sedaya makhluk ilallah, dumateng Allah. Semua makhluk lemah, semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Hingga selanjutnya wajib alal abdi ngatasi kawula an yurdi Allah, an yurdiya, supaya dadekne ridho Allah ing Allah. Walaupun askhata annasan, dadekne ora senenge welian. Kenapa? Faman fa'ala dzalika, sapane wong sing berbuat itu. Berbuat apa? Ia tidak mencari kecuali ridho Allah. Adapun menungso mbok kowe ridho, mbok ora urusanmu. Sing penting aku karo Allah. Faman monggo sapane wong fa'ala dzalika, sing nindakne niku, nindakne napa? Ora numrih kejaba ridane Allah. Kafahu yakti Allah Ta'ala nyukupi hu ing piyambake mu'natan nasi, abote bergaul karo manungsa. Mu'natan nasi, beratnya gangguan manusia. Mu'natan nasi, sulitnya berinteraksi dengan manusia. Mulane dawuh Imam Syafi'i, an-nasu ghayatun la tudraku. An-nasu ta'i manungsa iku ghayatun, akhire la tudraku, ndak diketahui. Saiki misale bendina tok wae tus. Lek tus muntah, apakah you masih dianggap sebagai friend oleh dia? Ya ora. Pas tok wae tus ditakoni, "Piye Kang?" "Oke." "Piye Kang?" "Setuju pokoke karo jenengan." Tapi lek abang-abang wis renek, tus wis entek, bahkan dianggap memudaratkan dia, kira-kira akan oke enggak dengan Anda? Tidak akan oke. Sehingga kita tidak akan bisa mencari keridhaan manusia walau kita mengeluarkan semua apa yang kau miliki, karena apa yang kau miliki akan habis. Ketika sudah habis apa yang kau miliki, manusia tidak akan ridho lagi denganmu ketika mereka tidak berkepentingan denganmu.
Makanya Allah itu tidak akan membebani hamba sesuatu yang mereka tidak mampu. Ketika sulitnya mencari keridhaan manusia, dan tidak mungkin nek mencari keridhaan sedina rong dina ya gampang. Tapi mencari keridhaan manusia selalu seterusnya itu tidak mungkin. Makanya Allah bukankah mereka yang berkoalisi, bubar koalisi? Awalnya mendukung sana, bubar lagi, mendukung sini, bubar lagi. Kenapa? Karena untuk kepentingan sesaat. Itu tadi kata Imam Syafi'i, an-nasu ghayatun la tudrak. Nah, ya, makanya benar firman Allah Ta'ala, al-ikhlau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Semua mitra, semua teman dekat, semua kekasih nantinya di akhirat akan bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa mereka bangun hubungan mereka dengan selainnya di atas ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana langgengnya Allah, maka langgenglah hubungan mereka dan cinta kasih mereka. Allah Ta'ala. Kembali kita sampaikan bahwa Allah itu tidak akan membebani hamba kecuali apa yang mereka mampu. Ketika manusia tidak akan mampu mencari ridho manusia, Allah tidak mewajibkan kita untuk mencari ridho manusia. Allah tidak memerintahkan kita mencari ridho manusia, tapi Allah memerintahkan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Kita teruskan. Yajibu 'alal 'abdi, wajib kangge kawula ayyurdiyallah, golek numrih ridane Allah, walaupun askhatan nas, dadekne ora senengi menungso. Aman monggo sapane wonge fa'ala dzalika sing berbuat menika. Aman monggo sapane wonge fa'ala dzalika sing berbuat menika, kafahullah, Allah Ta'ala bakal nyukupi piyambae mu'natan nas, abote bergaul dengan manusia. Ora ditakoni sabar ya, ora ditakoni ora mundak melarat tak kowe. Ora disawang sabar ya, ora disawang ora mundak lara kowe. Malah penak ora disawang. Nih apa kono nyawang, kono nakoni malah repot kowe. Iya kan? Wallahu ta'ala alam. Ingat salajengipun. La yastati wal abdu, kaula mboten bakal mampu ayajliba li nafsi naf'an, nekakne manfaat kangge awake. Wala yadfa'ulan ora uga bisa nolak dharran, kemudaratan saking awake illa kejaba biiznillah. Siapapun tidak akan mampu mendatangkan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, kecuali apabila Allah Ta'ala mengizinkannya. Karena semua yang terjadi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan inilah poin yang ketiga dari poin keimanan kepada takdir. Kalau tadi dikatakan poin pertama adalah al-ilmu, ilmu bahwa segala sesuatu diketahui oleh Allah. Yang kedua poinnya adalah al-kitabah, dituliskannya itu semua dalam lauhul mahfuz. Dan semua yang terjadi di alam raya dan jagat semesta rampung penulisannya di dalam lauhul mahfuz. Apa yang ada di lauhul mahfuz tidak akan bergeser, tidak akan berganti, tidak akan berubah. Yang berubah itu yang ada di tangan-tangan para malaikat. Suratan takdir yang ada di tangan malaikat. Karena apa yang di lauhul mahfuz, Allah Ta'ala menuliskan semua yang tertakdirkan dan sebab-sebab untuk menggapai apa yang tertakdirkan. Artinya hasil dan sebab semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala secara detail, per waktu, per detik, per hela nafas kita, semuanya sudah dituliskan di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ini, yaitu al-masyiah, kehendak. Maknanya semua yang terjadi ketika ia terjadi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Walau seluruh manusia menginginkan, Allah tidak menginginkan.
maka tidak akan pernah terjadi. Walau semua manusia menolak, tapi ketika Allah menginginkannya, tidak akan ada kuasa pun yang bisa menolak keinginan Allah, yang bisa menolak apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Makrul makirin, makarnya para pembikin makar. Wa in kasuru, walaupun pembikir makar menika kathah, la yahiqu ora bakal bali illa kejaba bi ahlihi marang pelakune. Malam yuqaddir Allahu al-bala'a lil abdi. Selagi ini Allah Ta'ala urung nulis, urung nektirne ujian niku wau. Disantet to. Lek nek tulisane kena santet, ya bakale bali. Ditenungo. Lek urung enek tulisane bakale ketenung, ya bakal bali. Karena tidak akan terjadi apa yang terjadi dari apa yang terjadi di makhluk Allah kecuali sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bil qadari haq. Iman dumateng takdir merupakan hak. Wajib alal abdi. Sing wajib hukume kangge kawula. Bahkan kata Abdullah bin Umar bin Khattab setelah beliau membawakan hadis Jibril yang panjang, lalu beliau sampaikan pada mereka, andai mereka menafkahkan apa yang mereka nafkahkan, tidaklah akan diterima nafkah mereka, sehingga mereka beriman dengan takdir. Karena siapa yang tidak beriman dengan takdir, maka dia adalah tidak akan dinyatakan beriman. Nah, wallahu ta'ala. Yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah yahtaju ila sabri was sabat, membutuhkan kesabaran dan keteguhan. Faman monggo sapane wonge sabara sing sabar, apa meneh tulisane mobile sabara. Mobil sabara lek numpak ya numpak alon-alon. Wong tulisane sabara kok balap ya seneni. Kang Aris, kowe aja balap Kang. Lah ya apa? Tulisane lho sabara. Nanti baca iki. Ya. Kita ulang. Al jihadu fi sabilillah, jihad iku yahtaju ila sabr, butuh akan kesabaran. Wasabat, butuh akan keteguhan. Paman monggo sapane wonge sabar sing sabar sapa man, zafara bakal untung, bakal panen. Wantasara lan bakal tertolong kama qala ta'ala, katusipun Allah Ta'ala, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Fa in mongko ing yen to. Nah, minkum sampean pasukan kaum muslimin, mi'atun sabiratun 100 pasukan sing sabar. 100 pasukan yang sabar. Yaghlibu bakal ngalahaken mi'ataini wong 200. Jadi pasukan kaum mukminin yang 100 dengan syarat apa deh? Sabar. Maka dia akan mampu mengalahkan 200 pasukan kafir. Ya. Demikian. Wa iyyakum mi'atun, lek sampean wong, wa iyyakum minkum alfun, lek sampean pasukan mukminin adalah 1000, ya ribu bakal ngalahaken alfaini 2000 biiznillah, dengan izin Allah. Karena semua yang terjadi dengan masyiah Allah, dengan izin Allah. Wallahu lan Allah iku ma'as sabirin, sartane wong sing sabar. Kita azan dulu, kemudian kita baca hadis selanjutnya insyaallah. Silakan azan dulu.